Selamat sore. Yang boleh merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Katakan Yesus baik bagiku. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah fiskal pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Kristus. Ibu Nani Rastuti bisa memimpin di dalam doa. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita akan berdoa pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau memberikan cuaca yang sangat indah sehingga kami saat ini staf, mentor, orang tua, anak-anak komisi dan gembala sidang serta PF ada di tempat ini Tuhan, untuk memulai ibadah fiskal tahun 2023-2024. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah bisa melewati tahun fiskal 2022-2023 Tuhan dengan kasih-Mu. Apa yang sudah kami berikan kepada setiap anak-anak-Mu, kepada setiap orang tua yang ada di tempat ini, itu menjadi berkat bagi mereka. Dan kami akan memulai kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2023 dan sampai dengan 2024 ini juga dengan kasih-Mu Tuhan, dengan penyertaan-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, terutama mentor-mentor dan staf yang ada di tempat ini, mereka bisa memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak yang dilayani, kepada setiap orang tua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua dan juga anak-anak-Mu yang saat ini masih di dalam perjalanan mereka Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka sampai mereka tiba di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami juga berdoa untuk Bapak CC yang nanti akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya hikmat-Mu terus menyertai Bapak CC, sehingga firman-Mu yang ditaburkan kepada setiap kami menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah acara yang ada ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita boleh ada sampai sore hari ini adalah karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, terjadi bagiku. Kita katakan bersama-sama, ku sembah Kau
bangkit berdiri. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Memang Tuhan, Kau hebat bagi kami Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan sungguh kita mau sama-sama kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya
bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya kita boleh sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan sore hari ini. Sebab Tuhan akan melawat setiap hidup kita. Tuhan akan mengurapi setiap hidup kita. Haleluya. Sembah kami haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Sebab Dia Allah yang hebat, sebab Dia Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ya Allah, pengurapan terjadi sore hari ini. Memang benar Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu. Memang benar Tuhan, oleh karena anugerah-Mu. Memang benar Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai sore hari ini. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh diberkati. Bahkan PPA ini boleh berdiri teguh, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan. Dengan penuh limpah kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami siap diberkati oleh Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu hari ini adalah hari yang paling bahagia buat kita. Amin. Ya, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita bagi kita. Amin. Berikan salam buat kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Berikan senyum yang paling indah buat kanan kiri kita, ya. Kalau perlu perlihatkan giginya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersemangat kembali, kita akan bersukacita kembali. Hari ini kurasa bahagia.
hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yuk gandeng kanan kiri kita, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. Tunjuk kanan kiri, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga kerajaan Allah yang Tuhan berkati secara luar biasa. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan sore hari ini karena Yesus dasar dalam hidup kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan jamah hidup kita, Tuhan urapi hidup kita. Sehingga apa yang kita dengar pada sore hari ini boleh tertanam dalam setiap hidup kita. Dan kita pun juga menjadi setiap pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu selalu menopang kehidupan kami ketika kami berjalan dengan Engkau. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan bersama-sama. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Bersama-sama kita katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku,
musim hidupku. Sekali lagi kita katakan firman. Firman-Mu ya dan amin. Benar Tuhan, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Sama-sama kita katakan Yesus. Inilah pernyataan iman kami. Engkaulah Tuhan jaminan hidup kami. Engkau yang sudah membuat kami ada sampai hari ini. Engkau pula yang akan menyatukan kami dari semua keadaan kami yang tentunya tidak pernah sama. Kami berangkat dari keberbedaan yang ada, dari keluarga yang berbeda, dari gereja yang berbeda. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, merendahkan hati kami, membawa setiap perbedaan yang ada dalam hidup kami, menyatukan dalam satu kasih Tuhan, sehingga kami sekarang ini menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, di mana kasih Tuhanlah yang menjadi jaminan yang mengikat kesatuan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami bersama-sama akan mendengar pesan firman Tuhan. Kiranya Engkau menaruhkan hikmat-Mu dalam hidup kami, dan Roh Kudus menerangi kami, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini memberikan kekuatan, memberikan pemahaman bagaimana kami hidup di tengah-tengah keperbedaan yang ada. Terpuji namamu, terpuji namamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Selamat sore, Shalom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini dalam acara penutupan tahun fiskal PPA tahun 2023-2024, dengan satu harapan PPA kita boleh menjadi semakin baik, boleh semakin melahirkan generasi-generasi yang unggul melalui proses pembinaan yang ada. Hari ini saya diberi firman Tuhan, judul firman Tuhan oleh panitia, yaitu Unity in Diversity atau bersatu dalam keperbedaan. Ya.
Nah, saya ambilkan natsnya dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 31. Nanti Bapak Ibu bisa membaca bagian firman Tuhan ini di rumah, atau kalau sekarang sambil mendengarkan firman Tuhan sambil membaca juga boleh. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka adalah bahwa prinsip dasarnya, ya prinsip dasar yang dilakukan pada masa penciptaan sampai hari ini, maka kita harus melihat bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu sudah dalam keadaan yang berbeda. Ya, jadi Allah itu menciptakan sebenarnya tidak hanya manusia, tetapi menciptakan alam ini juga dalam situasi yang berbeda. Ya. Tapi saya melihat saja dalam konteks manusia. Contohnya Allah menciptakan Adam dan Hawa, next ya. Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tidak sama. Ya. Secara gender tidak sama. Tolong multimedia dibantu ya. Jadi sejak awal Allah menciptakan manusia itu dalam perbedaan. Ya. Adam dan Hawa itu diciptakan dalam gender yang berbeda. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-28 Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah manusia. Ya. Jadi sudah jelas sejak awal Allah itu menciptakan kita semua berbeda. Ya. Paling gampang perbedaan gender, ya, laki-laki perempuan. Sekarang kita lihat di samping kanan kiri kita juga ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Dan gak boleh ada yang wandu. Ya. Ya. Kalau ada yang wandu, nanti bilang kepada mentornya atau pada koordinatornya untuk dibina supaya kembali menjadi orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Jadi kita jangan ikut-ikut LGBT yang punya cara pandang bahwa kalau manusia bisa wandu itu normal, ya, tidak normal. Ya. Allah tidak pernah dalam kitab suci mengatakan aku akan menciptakan setengah lanang setengah wedok, enggak ada. Ya, jelas Allah menciptakan, dikatakan tadi dalam Kejadian 1, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Maka diciptakanlahnya laki-laki dan perempuan. Ya, jelas ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Nah ono laki-laki sing melambe-lambe dibetulkan. Ya. Nah ada perempuan yang sangar dibetulkan. Ya. Wedok tapi bodine lanang, gayane lanang, lah itu perlu ya diperbaiki supaya tetap menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Tapi juga kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 20 dan 22. Di situ dikatakan anak-anak Adam, ya setelah Adam, ya manusia pertama kan Adam dan Hawa. Setelah itu punya anak turun-temurun dan sebagainya, maka lahirlah orang-orang dari keturunan Adam itu, ya, nama-nama seperti Yabal. Ya. Siapa Yabal? Alkitab mencatat Yabal itu adalah peternak. Ya, jadi juga Tuhan menciptakan dalam perbedaan kapasitas. Ya. Kemudian ada Yubal. Siapa Yubal? Yubal itu pemusik, pemain musik. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Tubal Kain. Siapa Tubal Kain? Dia pandai besi. Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia tidak hanya dalam perbedaan gender saja, tapi juga dalam perbedaan kapasitas. Ada orang yang diberi kapasitas, dia itu diberi kemampuan untuk beternak. Yang satu diberi kemampuan di bidang musik. Dan yang satunya lagi di bagian pandai besi. Ya, membuat peralatan yang terbuat dari besi. Ya, bisa alat-alat masak, bisa alat-alat perang dan sebagainya. Artinya Tuhan itu
menciptakan dalam perbedaan yang ada. Namun dari semua perbedaan itu kalau ditarik akarnya ke atas, semua adalah anak-anak Adam. Ditarik lagi ke atas, itu adalah semua ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kita juga ada dalam keadaan yang berbeda. Ya. Kita yang ada di PPA ini berangkat dari keluarga-keluarga yang berbeda. Mau berbeda apa? Etnisnya berbeda. Ya, tidak semua yang hadir di sini itu etnisnya Jawa, walaupun tinggal di Jawa Tengah. Ya. Ada yang etnisnya Tionghoa ada etnisnya yang Batak ada, walaupun tidak banyak. Ada yang dari timur ada. Ya. Jadi semua berbeda. Ya. Dari sisi latar belakang ekonomi keluarganya juga berbeda-beda. Ya. Dari latar belakang pendidikan orang tuanya juga berbeda-beda. Ya. Jadi tidak pernah ada yang sama di antara kita. Lalu dengan hal ini apa yang menjadi kerinduannya Tuhan bagi kita? Next. Kita harus lihat setelah ada perbedaan ini lalu apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Ya. Pertama, kerinduan Tuhan terhadap semua ciptaan yang berbeda adalah Tuhan pengen kita semua menjadi satu. Kenapa Tuhan pengen kita menjadi satu? Karena sejak awal Tuhan Allah kita itu adalah satu adanya. Walaupun dalam iman Kristen kita mengenal yang namanya Trinitas atau Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi sejatinya itu satu Allah dalam 3 pribadi. Dan itu selalu ada, 3 pribadi itu selalu muncul sejak masa penciptaan. Dari mana kita tahu? Dari tadi pernyataan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Kata kita itu adalah kata ganti orang ketiga. Kata kita adalah kata ganti jamak, bukan tunggal. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan itu, apalagi menciptakan manusia, ya, maka dikatakan baiklah kita. Terjadi rembuk ketiga pribadi Allah ini, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini berembuk ketika menciptakan manusia. Kalau menciptakan yang lain hanya ngomong hendaklah ada terang, hendaklah ada air, hendaklah ada cakrawala. Tapi begitu tiba saatnya menciptakan manusia, ketiga pribadi Allah itu berembuk. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi sejak awal Allah sudah menunjukkan kepada kita keteladanan bagaimana Dia itu selalu menginginkan yang adanya kesatuan. Kemudian dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan, ya, di situ juga peristiwa bersatunya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terjadi. Yaitu Yesus, Allah menjelma menjadi manusia, mau dibaptis, ya. Maka ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dan kemudian ketika Yesus diangkat dari air, datanglah burung merpati sebagai lambang Roh Kudus hinggap di bahunya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi kembali, pribadi Allah itu menginginkan kesatuan sejak awal. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 21, salah satu doa yang Tuhan Yesus naikkan kepada Bapa adalah,
Tuhan ingin semua orang percaya ini menjadi satu. Karena sampai hari ini orang percaya itu belum bersatu sesungguhnya. Masih terkotak-kotak. Kalau kita lihat data di Kementerian Agama, di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, itu ada 300 lebih sinode gereja. Kita kalah dengan teman-teman dari Katolik. Katolik itu hanya satu, tidak macam-macam, hanya satu. Kalau gereja Bethel, Bethel Indonesia, Bethel Injil Sepenuh, Bethel Tabernakel, Bethel apa neh, pokoknya Bethel. Ya. Pantai Kosta juga gitu, Pantai Kosta di Indonesia, Pantai Kosta Serikat, Pantai Kosta Kerapatan, Pantai Kosta apa meneh, pokoknya Pantai Kosta. Ya. Maka doa Tuhan Yesus bagi orang percaya sampai hari ini belum selesai. Ya. Makanya sekarang untuk menyatukan ratusan denominasi gereja itu, ya, pemerintah membuat klaster supaya orang-orang percaya itu kumpul dalam kelompoknya masing-masing. Sing Protestan ditaruh di PGI, yang Pantai Kosta ditaruh di PGPI, yang Injili ditaruh di PGLII, dan seterusnya. Supaya memudahkan, menyatukan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya itu ternyata tidak mudah diatur. Tapi saya berharap kita semua keluarga besar PPA di tempat ini mudah diatur. Amin. Kalau kita mudah diatur, mudah disatukan dalam sebuah pelayanan, maka anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang nantinya berkembang sesuai dengan usia dan kemampuan. Hari ini di Salatiga angka stunting masih tinggi. Makanya Bapak PJ Wali Kota itu selalu mengharapkan partisipasi masyarakat, partisipasi rumah Tuhan itu mengentaskan yang namanya stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak dalam tanda kutip tidak normal. Antara umur anak dengan tinggi dan berat badan itu tidak ideal, itu disebut stunting. Tumbuh kembangnya terganggu. Maka kita harus mengerjakan ini. Nah, ketika kita tahu kerinduan Tuhan bahwa dengan perbedaan itu Tuhan ingin kita semua menjadi satu. Lalu apa syaratnya supaya kita semua ini bisa bersatu seperti doa Yesus Kristus? Kuncinya hanya satu, yaitu hidup sebagai tubuh Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Jadi untuk bisa hidup bersatu dalam keberbedaan, maka ada satu prinsip yang harus diikuti, yaitu menjadi satu tubuh Kristus. Tanpa mau menjadi satu tubuh Kristus, perbedaan akan terus ada. Dan hal itu akan menjadi satu hal yang membuat apa yang kita kerjakan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kalau kita sekarang, kita sekarang ini kan PPA-nya terdiri dari dua bagian ya, yaitu dari merger dari Karangalet dan satu di Bethel area. Namun saya berharap kita tidak lagi menjadikan itu sebagai sebuah isu. Merger memang sudah tidak bisa kita tolak ya, karena itu kebijakan dari PPA pusat. Tetapi sekarang yang saya harapkan, baik PPA Bethel area, baik PPA dari Karangalet harus menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Ya. Jadi yang PPA dari Bethel area jangan merasa arogan. Tapi yang dari PPA Karangalet jangan merasa underestimate, menjadi rendah diri, jangan. Kita sekarang menjadi satu tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang datang dari Karangalet berserta anak-anak sini sudah jadikan
PPA kita sekarang ini keluarganya sendiri. Ya. Jangan wedi-wedi. Ya. Waduh, aku teko Karangalit, ya, mlebune munduk-munduk wedi, munduk-munduk nabrak nanti ya. Ya, enggak usah. Tetap semangat, tetap bergairah, tetap mengerjakan bagian kita. Ya. Proses merger itu hanya sarana saja, bukan tujuan. Ya. Tujuan kita adalah membina anak-anak kita yang ada ini sekarang, baik dari Karangalit maupun Bethel Area, menjadi satu generasi yang unggul pada masanya. Jadi Bapak Ibu semua dari Bethel Area, dari Karangalit, sekarang harus menjadi satu. Tidak boleh terpecah-pecah. Demikian juga dalam hal membeli pelayanan. Saya pesankan kepada Ibu Lina dan juga kepada komisi supaya memperhatikan ini. Berikan pelayanan yang sama. Jangan ada perbedaan. Oh ini pelayanan Bethel Area, gawe sing apik. Oh ini anak-anak Karangalit. Ya. Dikepiah-kepiah gini, jangan. Ya. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan Bethel Area, bukan pekerjaan Karangalit, bukan pekerjaan PPA. Jadi kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi kita pastikan kita yang melayani di PPA, jangan pernah memandang muka. Semua harus kita layani. Karena kita sudah sepakat bahwa harus terjadi yang namanya merger. Ya sudah, itu tidak bisa kita hindari. Tapi ketika merger sudah selesai, mari kita jadi satu tubuh Kristus. Dengan kita menjadi satu tubuh Kristus, maka pelayanan kita akan menjadi efektif dan efisien. Tapi sekali lagi kalau kita masih membedakan ini Karangalit, ini Bethel Area, rusak pekerjaan Tuhan. Maka mari kita sepakat baik dari koordinator, baik dari komisi, baik dari mentor, baik dari semua anak binaan maupun orang tua. Kita sepakat sejak hari ini kita jadi satu tubuh Kristus. Amin. Ndak amin, ya ndak amin ya dibeda-bedake, jangan nyalahkan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita amin, nanti kalau ada perbedaan lapor saja. Ya, lapor. Ada komisinya. Ya. Ya, jadi kita dipanggil untuk jadi satu. Nah sekarang kita lihat patronnya bagaimana hidup sebagai tubuh Kristus. Tadi saya baca teks Alkitabnya dari kitab 1 Korintus pasal 12 mulai ayat 12 sampai 14. Dikatakan yang pertama untuk menjadi satu tubuh Kristus, kita harus tahu bahwa dalam satu tubuh itu banyak anggota. Dikatakan dalam Alkitab, dalam 1 Korintus, tubuh kita itu kalau mau utuh ya ada kepalanya, ya ada tangannya, ya ada kakinya, ya ada telinganya, ada mulutnya, dan seterusnya. Kalau salah satu di antara anggota tubuh kita ini hilang, tidak ada, berarti cacat. Bisa saja orang karena kecelakaan cacat. Bisa saja karena orang dilahirkan sejak awal cacat bisa. Tetapi kalau yang utuh adalah semuanya lengkap. Nah tetapi masing-masing ya itu ada fungsinya nanti. Ya. Demikian juga dalam kehidupan orang-orang percaya itu ada banyak anggota. Saya katakan tadi ada denominasi misalnya. Di Indonesia gereja Kristen itu denominasinya 300 lebih. Ya. Di Salatiga ini ada 96 gereja. Dengan 33 merek gereja yang berbeda. Pantekosta, GKJ, ya, GKI, GKMI, dan seterusnya. Gereja Katolik dan seterusnya. Tetapi semua perbedaan yang ada itu mesti kita letakkan di dalam sebuah ikatan yang kuat, yaitu kasihnya Tuhan. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu tadi nyanyi, kau saudaraku, kau saudaraku. Ya. Tapi kalau kemudian kita tidak saling mengenal, kita tidak saling melayani, maka kita bukan keluarga kerajaan Allah, tapi keluarga kera. Ya. Ya. Kalau kita mengaku kau saudaraku, kau sahabatku, bergandengan tangan, tapi dalam praktek nyata nanti dalam melayani anak-anak kita tidak bisa bergandengan tangan, tidak bisa mengatakan kau saudaraku, kau sahabatku, berarti kita itu bukan masuk dalam kelompok keluarga kerajaan Allah, tetapi kelompok keluarga kera, sing senenge kerah terus. Ya. Maka kita harus menyadari, ya, kalau kita keluarga kerajaan Allah, mari kita terima perbedaan yang ada, tapi kita serahkan dalam ikatan kasih Kristus. Ya. Karena nggak bisa kita itu melepas perbedaan, nggak bisa. Saya sama istri saya itu berbeda. Ya. Saya campuran Tionghoa sama Jawa. Ya. Papa saya itu asli dari Tiongkok, mama saya asli dari Ngawen. Ya. Ya. Aku seono putih ya. Ya. Istri saya Jawa murni, ireng, ya. Nak melaku wis kaya jadah gemblek, ya. Ya. Satu saat istri saya bilang sama saya, "Pah, kita itu sudah menikah 20 tahun, aku kok ora ketularan putihmu blas ya." Saya bilang, "Aku loh malah ketularan irengmu aku." Dulu saya lebih putih dari sekarang, ya. Ya. Saya bilang enggak usah ribut ireng apa putih, ya wis ngene iki. Kita mau narik diri kan enggak bisa. Aku pengennya dilahirke ireng, aku pengen putih enggak bisa. Ya sudah diterima saja. Ya. Sing penting anaknya dewe ayu-ayu bagus-bagus sanes rampung saya bilang itu. Ya. Jadi anak saya 2, sing 1 bagus, sing 1 ayu. Nak ra percaya neng omahku. Ya. Lu enggak percaya yang ngakui bukan saya tok lo ya. Banyak orang, "Pak, anakmu ganteng karo." Ya wis kuwi produke campuran mau ya. Ya. Pokoknya nak campuri mesti apik ya. Indo ya, ana Indone iki mesti apik. Indo Londo, Indo Cina, Indo apa mesti apik. Ya. Ya. Karena dicampur ya. Ya, jadi seperti itu. Tapi itulah yang harus kita terima. Enggak bisa kita menolak perbedaan. Nah, keberadaan PPA dan Battle Area GBI Karangalit hendaknya dilihat sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa. Jangan selalu dibenturkan dengan perbedaan. Kalau dibenturkan selesai. Benturkan selesai. Tapi kalau dengan adanya merger ini menjadi sebuah kekuatan yang besar, maka percayalah, anak-anak kita nanti akan semakin menjadi kuat, menjadi perkasa. Menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Maka mulai hari ini jangan pernah kita benturkan lagi ini PPA Karangalit, ini PPA Battle Area, tidak. Sudah jadi satu. Keluarga kerajaan Allah. Dalam sebuah pelayanan PPA. Kita kerjakan bareng-bareng, kita kerjakan bersama-sama. Yang kedua, tanda daripada sebuah tubuh Kristus adalah masing-masing punya fungsi yang khusus. Ya. Kalau kita baca dalam ayat 14 ayat 20, tidak semua orang itu jadi kepala. Tidak semua orang itu jadi mata. Tidak semua orang jadi tangan. Coba kalau semuanya jadi kepala, apa jadinya? Enggak akan bisa apa-apa. Kalau semua jadi kaki, apa jadinya? Ilustrasi ya. Misalnya ini saya mau minum ya, ilustrasinya saya mau minum, ini gelas saya taruhkan seperti ini. Saya ada di sini. Kalau misalnya tubuh saya itu kepala semua, ya, saya nggak bisa nyampe ke situ mengambil air minum untuk saya minum, tidak bisa. Ya. Karena kepala mungkin ada matanya hanya bisa melihat, ya. Tetapi nggak bisa jalan ke sana. Saya butuh kaki. Nah, kalau sudah ada kaki dan mata saya sampai ke sini, saya nggak bisa apa-apa juga kalau tidak ada tangan yang akan mengambilkan minuman ini buat saya. Nah, kalau semuanya ada, baru saya bisa mengambil dan meminum air ini.
Jadi itulah yang harus kita mengerti, bahwa dalam tubuh Kristus itu masing-masing anggota punya fungsinya sendiri-sendiri. Jadi jangan pernah kita pengen jadi kepala kalau memang Tuhan tidak mengizinkan kita jadi kepala. Semua itu ada fungsinya. Kalau tidak ada kaki, maka minuman ini tetap minuman saja di tempat ini. Kita butuh kepala, butuh mata yang mengarahkan melihat di situ ada minuman. Tetapi kita juga butuh kaki yang harus membawa tubuh kita jalan menghadapi gelas minuman ini. Tapi kita juga butuh tangan yang harus terulur, menarik gelas itu, mengarahkan ke mulut kita, dan membawa air itu untuk kita minum. Jadi jangan pernah di antara kita merasa tidak punya apa-apa. Tubuh kita itu semua punya fungsinya. Bahkan maaf ya Bapak Ibu, yang kita anggap ya, alah sepele, wira kanggo ya. Misalnya jentik ya. Bapak Ibu kan nganggap seringkali jentik ge apa ya. Ada fungsinya, ute-ute upil. Ya. Maaf ya, agak jorok sedikit, tapi kan ada fungsinya. Ya. Ute-ute go jempol ya orang mlebu, ya. Kegeden, ya. Jadi yang menurut kita anggap tidak berfungsi, tidak ada penghargaan, ini malah bisa difungsikan. Tangan kiri, ya maaf tangan kiri. Yang kita anggap lah tangan kiri, kalau apa-apa kan tangan kanan, minta tangan kanan, salaman tangan kanan. Kecuali yang kede ya, kalau kede enggak usah diomong ya. Tapi kalau yang normal, tangan ini punya fungsi. Kalau kita lagi bertapa pagi hari, ya, kita kan biasa bertapa kalau pagi ya. Habis bangun tidur kan mesti bertapa dulu. Ya. Nah untuk membersihkan apa yang keluar pada saat kita bertapa biasanya pakai tangan kiri. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu tidak ada satu bagian pun yang tidak ada fungsinya. Semua ada. Bahkan yang dikatakan ini tidak ada penghargaan. Ya. Tapi buktinya dipakai Tuhan untuk membersihkan bagian tubuh kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ya. Dalam tubuh Kristus Tuhan menaruhkan banyak talenta yang berbeda-beda. Kita lihat anak kita itu satu pribadi yang unik. Ya. Mungkin mereka ahli di bidang musik, mungkin mereka ahli bidang nari, mungkin mereka ahli bidang berpidato. Itulah yang Tuhan taruhkan dalam keberbedaan. Tapi semuanya itu kalau kita rangkai menjadi sebuah bagian akan menjadi sesuatu yang bagus. Ya. Kalau membuat kepanitiaan berbeda-beda, ada yang pinter memimpin ya dia jadikan pemimpin. Ada yang pinter membuat konsep-konsep, jadikan dia sekretaris sehingga memikirkan apa yang diperlukan dalam organisasi. Dia yang orang teliti jadikan bendahara sehingga keuangan bisa tertata dengan baik. Perbedaan itu kalau kita lihat dengan mata yang benar, maka perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan dan kekayaan. Keberadaan anak-anak PPA dengan keunikan masing-masing hendaknya dibantu untuk terus dikembangkan. Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak kita yang berbeda-beda ini harus ditolong untuk bisa menemukan passionnya, panggilannya dalam hidup. Melihat talentanya untuk dikembangkan ke masa depan. Sehingga apa? Anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang nanti dahsyat. Ya. Generasi kita hari ini berbeda dengan generasi kita yang sudah lampau. Ya. Sekarang kita menghadapi anak-anak di era digital ini, bahwa kita orang tua yang gaptek akan kedandapan musuh anak-anak kita. Ya. Maka anak-anak kita mesti kita kembangkan dan arahkan. Jangan hanya dikembangkan saja, tapi juga diarahkan ke jalan-jalan yang benar.
Sebab kalau anak cuma dikasih HP, dikasih laptop, tidak ada pengarahan, nanti mereka akan menyalahgunakan ya. Laptop dan HP-nya itu tidak untuk mengembangkan pendidikan, pengajaran, tapi untuk hal-hal yang tidak baik, judi online lah, pornografi lah, membuli temannya lewat sosial media lah dan sebagainya. Maka perlu pendampingan supaya semuanya menjadi maksimal. Yang terakhir, Tuhan mengizinkan perbedaan bukan untuk perpecahan, tapi untuk saling memperhatikan. Dalam ayat 21 dan 27, ketika melihat adanya perbedaan, bagi Tuhan perbedaan itu bukan untuk memecah belah, tetapi perbedaan itu dipakai oleh Tuhan untuk sarana saling memperhatikan, ya. Untuk saling membangun satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita punya kelebihan apa, ya, kita punya kelebihan di bidang apa, kita bisa tularkan untuk teman kita. Kita punya keahlian di bidang ini, bisa kita tularkan untuk membantu orang yang lain. Jadi perbedaan itu bukan untuk memecah belah. Bahkan dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, Tuhan menciptakan ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul, ada yang namanya guru, ada yang namanya gembala. Tapi tujuan semuanya itu untuk apa? Membangun tubuh Kristus, membangun jemaatnya. Nah, demikian juga nanti perbedaan-perbedaan yang ada di PPA ini jangan kita lihat sebagai sesuatu hal pemecah belah, tidak. Tetapi untuk membangun kemajuan. Orang tua dengan keahliannya masing-masing bisa membantu kemajuan PPA. PPA sendiri dengan semua program yang ada bisa membantu anak-anak, bisa membantu keluarga dari anak-anak binaan. Sehingga semuanya terlayani dengan baik. Dengan tujuan ini diharapkan tubuh Kristus menjadi semakin solid. Ya. Kalau kita lihat perbedaan, kemudian kita bisa mengelola dengan benar, maka muncul kekuatan. Ya. Kalau kita flashback ya ke belakang, tentang keberadaan bangsa Indonesia sebelum merdeka, ya, maka kita lihat semua itu maunya membangun daerahnya sendiri-sendiri, maunya membangun etnisnya sendiri-sendiri. Ya. Orang Jawa maunya membangun Jawa sentris, orang Sumatera maunya membangun Sumatera, orang Kalimantan maunya membangun Kalimantan. Makanya kerah terus diadu sama Belanda. Ketika membangun diadu sama Belanda. Tapi ketika kesadaran nasionalisnya ini mulai tumbuh, ya, dimulai dengan Budi Utomo, punya cita-cita Indonesia merdeka, kemudian keinginan itu ditegaskan dalam sebuah komitmen bersama generasi muda waktu itu di tahun 28 dengan Sumpah Pemudanya, kemudian komitmen bersatu ini semakin dihentakkan dalam proses proklamasi 45, maka lahirlah Indonesia. Coba kalau bangsa Indonesia pada waktu itu masih yang Jawa pengen Jawa nih, yang Sunda pengen Sunda, yang Kalimantan pengen Kalimantan, yang Ambon pengen Ambon dan sebagainya, nggak akan jadi Indonesia. Tapi ketika mereka meletakkan semua status mereka, semua atribut mereka sebagai sebuah suku dan bersatu menjadi kekuatan yang besar, Belanda bisa disuruh pergi, Jepang suruh pergi, sehingga Indonesia merdeka sampai hari ini. Demikian juga kekuatan yang ada di PPA ini kalau kita lihat meskipun berbeda-beda, tetapi inilah kekayaan PPA, maka akan menjadi sebuah tubuh Kristus yang solid. Oleh karena itu yang bagian terakhir, semua orang percaya harus menyadari bahwa dirinya
adalah satu tubuh Kristus. Kita yang hadir di ruangan ini harus menyadari kita bukan lagi PPA Battle Area, kita bukan lagi PPA Karangalit, tapi kita semua adalah tubuh Kristus. Kalau kita mau mengakui ini, percayalah, tidak akan lagi adanya gap-gapan, tidak akan ada lagi grup-grupan, tidak ada lagi gesekan-gesekan. Yang ada adalah pelayanan kita kerjakan bersama-sama demi kemajuan dan masa depan anak-anak kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengar pesan firman-Mu. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan yang sudah menolong kami. Kami tahu Tuhan bahwa merger PPA Battle Area maupun PPA Karangalit satu hal yang tidak bisa kami hindari. Tapi sekarang kami mau melihat semua yang berbeda itu indah adanya di mata Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menjadikan kami satu dalam sebuah tubuh Kristus. Sekarang kami mau berkomitmen Tuhan untuk melayani bersama-sama dalam wadah PPA ini. Kiranya wadah ini menjadi sarana Tuhan untuk memajukan iman percaya kami semua. Memajukan potensi-potensi dari anak-anak binaan yang kami layani. Menjadi kesempatan bagi kami melahirkan generasi-generasi unggul pada zamannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk koordinator, para komisi yang ada, para mentor yang ada, para orang tua yang ada. Mulai hari ini Tuhan, ikatlah kami semua dalam kasih Tuhan. Sehingga tidak ada lagi bendera Battle Area, tidak ada lagi bendera Karangalit. Yang ada adalah bendera keluarga kerajaan Allah yang kami tegakkan di kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami melakukan bagian-bagian firman. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada penata acara. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Pak Sese untuk pelayanan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang memberkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa dan kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur sore hari ini ya, boleh diberkati firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dalam keberbedaan ada satu persatuan yang indah. Kita adalah keluarga PPA yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Pendeta Andreas C.C. Sunarko bisa maju ke depan kembali untuk menerima tanda kasih kami PPA Agape untuk pelayanan sore hari ini. Dengan kasih Kristus, Ibu Lina Kusuma Dewi bisa mengaturkannya. Ya. Terima kasih pelayanan malam hari ini untuk Pak CC selaku Ketua Departemen Pengajaran di tempat ini, karena PPA itu di bawah Departemen Pengajaran Bethel Area. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, di tengah-tengah kita juga dihadiri oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Tentunya seorang laki-laki yang sangat ganteng sekali, PF baru di Salatiga. Untuk namanya nanti aja ya, bisa berkenalan sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di tengah-tengah kita juga dihadiri oleh ibu-ibu komisi, Bapak Ibu komisi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu komisi kita. Dan saya mengundang Bapak Ibu komisi juga berkenan bisa maju ke depan untuk menerima tanda kasih kami dari gereja. Mari Bapak Ibu. Dan dengan kasih Kristus Bapak Andreas C.C. Sunarko bisa mengaturkannya. Baik Bapak Ibu, ada 2 orang sebenarnya atau 3 orang yang menjadi komisi PPA kita, yaitu Ibu Nani Rastuti, kemudian Ibu Sri Mulyani dan Bapak Santoso Wijaya. Tapi tampaknya yang hadir hanya satu, yaitu Ibu Nani Rastuti. Atas nama Gembala Jemaat dan jajaran hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk komitmen dan juga kontribusi Bapak Ibu komisi yang selama ini sudah mendampingi pelayanan yang ada di PPA. Kiranya Tuhan memberkati jerih lelah Bapak Ibu semua dalam melayani PPA yang tentunya penuh dengan dinamika ya, tapi saya percaya karena mereka adalah orang-orang yang berintegritas, maka mereka dapat mengerjakan pelayanan sampai hari ini. Oleh karena itu dari pihak PPA ingin menyampaikan sedikit tanda kasih, kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Bapak Ibu berkenan menerima tanda kasih ini, walaupun mungkin tidak seberapa nilainya, tapi inilah bentuk penghargaan dan apresiasi kami untuk jerih lelah daripada Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak CC, terima kasih Ibu Nani. Baik Bapak Ibu, ya sudah saya katakan dari awal bahwa di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Denny selaku PF baru di Salatiga untuk memberikan 2 patah kata untuk PPA di tempat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat semua ya Bapak Ibu ya? Ya, senang sekali Bapak Ibu, hari ini saya punya kesempatan untuk hadir tengah-tengah perayaan kita ya. Hari ini memasuki fiskal yang baru dan kami bersyukur Bapak Ibu
mendoakan supaya program PPA ke depan akan jauh lebih baik lagi ya. Tadi sudah dikenalin Bapak Ibu ya, bahwa saya Denny, saya ini PF baru Bapak Ibu. Baru menjadi PF untuk wilayah Salatiga sejak 1 Juli kemarin. Jadi masih sangat segar sekali ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya sudah bekerja di Compassion itu sejak tahun 2004 Bapak Ibu ya, 2004. Jadi punya kesempatan keliling dulu beberapa wilayah yang lain untuk menjadi PF, dan sekarang saya kesempatan untuk menjadi PF di wilayah Salatiga ini. Saya senang sekali Bapak Ibu ya bisa bertemu Bapak Ibu semua, dan mari kita sama-sama berdoa ya, kita saling mendukung, saling mensupport. Kalau tadi katakan unity in diversity ya, kita bersatu walaupun kita punya banyak perbedaan ya. Nah Bapak Ibu, untuk fiskal yang akan datang, orang kadang sering bertanya gitu ya, Pak, apa sih fokusnya untuk ke depan? Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Nah untuk ke depan Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita mengerjakan banyak hal-hal yang penting untuk perkembangan anak-anak kita. Ya. Saya ingin fokus nanti ke depan akan ada 4 hal Bapak Ibu yang ingin saya bawa ke klaster di Salatiga ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, saya melihat bahwa anak-anak kita itu kan rata-rata sudah remaja ya, sudah besar. Karena anak-anak di Salatiga ini anak remajanya banyak. Dan oleh sebab itu saya ingin memberikan kesempatan untuk kita mempersiapkan anak-anak kita meraih masa depannya ya. Saya pernah berpikir Bapak Ibu ya, apa sih yang perlu kita lakukan supaya anak-anak kita berhasil. Nah, dari diskusi lalu juga mempelajari banyak hal Bapak Ibu ya, membaca buku, lalu kita bertanya dan lain-lain. Akhirnya disimpulkan ada 4 hal ya. Kalau kita di saat ini Bapak Ibu ya, mungkin kita bukan orang yang mampu ya. Mungkin kita orang yang berkekurangan lah ya, gitu. Miskin kalau kata orang gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya mendoakan supaya ya kita nanti ke depan bisa mandiri ya. Kita ke depan bisa menjadi orang yang berhasil ya. Nah saya, karena kita ini gak bisa memilih dari keluarga seperti apa kita akan lahir, betul kan? Mungkin kita juga nggak bisa pilih Bapak Ibu ya. Kalau bisa pilih mungkin saya ingin lahir dari keluarga orang yang kaya raya ya. Tapi mungkin karena saya pun lahir dari keluarga yang kurang mampu, maka saya harus berpikir bagaimana caranya ke depan saya bisa mandiri dan bisa berhasil. Nah, salah satu yang sering kali dikatakan paling efektif Bapak Ibu ya untuk mengentaskan kemiskinan, karena Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak, adik-adik semua ini masih muda, punya banyak kesempatan. Salah satunya adalah kita akan berusaha untuk memperbaiki pendidikan kita. Kita ingin memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka bisa meraih pendidikan yang baik, bisa menyelesaikan studinya dengan baik, dan kalau dia bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, maka kesempatan dia untuk bisa mendapatkan keadaan ekonomi yang lebih baik itu akan terbuka Bapak Ibu, akan terbuka lebar ya gitu. Nah, dan saya berharap Bapak Ibu, Bapak Ibu semua bisa mensupport, mendukung anak-anak kita supaya mereka bisa meraih pendidikan yang baik ya, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Saya mengalami Bapak Ibu ya, saya mengalami karena orang tua saya itu anaknya banyak, ada 7 saudara ya. Kami 7 bersaudara, papa dan mama saya itu cuma tamatan SD gitu ya. Tapi dia setengah mati berjuang sungguh-sungguh supaya anak-anaknya semuanya bisa kuliah, bisa menyelesaikan S1 dengan baik ya. Dan dikala dia bisa selesaikan S1, anak-anaknya bisa mandiri semua, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Kalau orang tua saya yang tamatan SD bisa, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih bisa ya. Tetapi Bapak Ibu yang kedua, saya akan coba fokus kepada vokasional. Karena mungkin tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik ya. Karena ada faktor biaya atau mungkin ya memang kemampuannya dan lain-lain.
Bagi yang tidak bisa masuk kepada pendidikan yang unggul, yang baik, mungkin dia bisa memilih vokasional, pelatihan-pelatihan, berlatih misalnya salon, berlatih dia misalnya perbengkelan, belajar dari barista, memasak dan lain-lain. Sehingga nanti begitu Bapak Ibu anak-anaknya selesai dari PPA, dia punya keahlian khusus. Minimal dia bisa buat kue gitu ya. Minimal dia bisa berjualan, nanti berjualan kue ya. Minimal dia bisa mengerjakan hal-hal yang khusus, misalnya bisa bengkel, bisa salon ya. Sehingga itu pun bisa mensupport untuk kehidupannya dia. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau nanti dia pun vokasional pun sulit, kita akan coba untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Di mana anak ini punya minat, di mana anak ini punya bakat. Kita percaya bahwa setiap orang dikasih sama Tuhan minat dan bakat ya. Kalau tadi kita melihat teman-teman kita yang bermain musik ya, ada yang membawakan pujian, perlu bakat tertentu Bapak Ibu ya. Perlu talenta sehingga mereka bisa menguasai peralatan itu ya. Nah, bagi anak-anak yang memang punya minat dan bakat, kita akan coba kembangkan. Mungkin dia punya bakat melukis, menggambar, menari, atau dia punya bakat misalnya seperti tadi bermain musik. Nah, dari hal-hal seperti itu kalau kita bisa memberikan yang unggul, yang baik, yang berhasil, anak-anak ini juga bisa suatu saat dia bisa ngelesin anak-anak yang lainnya. Dia bisa mengajar di sekolah musik, dia bisa membuka sanggar seni dan lain-lain. Kesempatan dia akan terbuka Bapak Ibu ya, dikala dia bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Yang keempat Bapak Ibu, kalau itu pun sulit untuk dikembangkan, kita akan coba untuk memberikan yang namanya entrepreneurship atau wirausaha. Nah, di sini kita ingin mengajarkan anak-anak kita punya wirausaha yang unggul, sehingga dikala dia bersaing di dalam dunia usaha, dia bisa berhasil. Kita ingin mengajarkan mereka mental yang kuat, ketekunan, keuletan, kerajinan, gitu ya, kreativitas, supaya nanti kalau dia terjun ke dalam dunia usaha, dia bisa menguasai itu dan bisa tampil sebagai pemenang. Nah, kita akan coba Bapak Ibu 4 hal ini ya untuk fiskal yang akan datang. Saya mungkin akan mulai fokus kepada pendidikan anak, akan fokus kepada vokasionalnya anak-anak kita, akan fokus kepada minat dan bakat mereka, dan fokus juga kepada entrepreneurship-nya mereka, wirausaha mereka, gitu ya. Nah, dengan hal ini saya percaya Bapak Ibu ya, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berhasil Bapak Ibu ya. Akan lepas dari kemiskinan ya, gitu. Mereka tidak lagi tinggal di dalam kemiskinan, tapi mereka akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Bapak Ibu, mungkin karena saya pun mengalami Bapak Ibu ya, dulu waktu kecil saya pun tinggal di dalam kemiskinan, serba sulit, serba susah gitu ya. Tetapi saya berdoa supaya walaupun dalam kondisi yang kurang, karena mungkin kita nggak punya uang gitu ya, dari miskinan kita karena memang kita nggak punya uang, tapi biarlah mentalitas kita tidak jadi miskin Bapak Ibu ya. Pengharapan kita tidak miskin gitu ya, semangat kita tidak miskin, kita tetap punya pengharapan yang besar. Karena itu modal kita untuk menjadi pemenang Bapak Ibu ya. Saya mengajarkan kita Bapak Ibu untuk kita memulai dari sesuatu yang kecil. Karena semua hal yang besar yang terjadi dalam hidup kita, orang yang sukses itu selalu dimulai dari hal yang kecil yang ada di tangan kita, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pelajari bersama-sama. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam kata sambutan ini. Saya berdoa Bapak Ibu supaya kita tadi bisa bergandengan tangan bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu di dalam segala perbedaan, kita menjalin komunikasi yang baik ya. Kita sama-sama mendukung anak-anak kita supaya anak-anak kita berhasil. Dan saya percaya Bapak Ibu ya, saya percaya bahwa satu hari kelak kita akan melihat anak-anak kita mereka berhasil. Mereka ada yang jadi ada yang jadi pendidik yang baik, mereka ada yang menjadi pengusaha yang baik, mereka ada yang terjun dalam dunia seni yang baik, dalam entrepreneurship, dalam dunia usaha, dan kita akan melihat hasilnya. Dan saya selalu mendoakan anak-anak ini Bapak Ibu ya, anak-anak ini selalu kita doakan supaya Tuhan menyertai mereka dan mereka bisa meraih apa yang mereka impikan ya. Saya tidak akan panjang Bapak Ibu dalam kata sambutan ini.
Dan saya mengucapkan sekali lagi selamat Bapak Ibu ya, memasuki fiskal yang baru, fiskal 23 dan ke-24. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Denny Heriawan. Nah, beliau adalah PF yang baru untuk klaster Salatiga dan Kabupaten Semarang. Jadi membawahi beberapa PPA yang ada di Salatiga 7, kemudian yang ada di Kabupaten, berapa PPA Pak Denny? 14, oke banyak sekali ya. Jadi beliau nanti akan banyak ke Salatiga dan juga akan banyak di daerah Kabupaten Semarang. Nah, terima kasih Pak Denny untuk beberapa hal yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu dan semua anak-anak yang sudah hadir malam hari ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya dan anak-anak. Ya, terima kasih ya. Kemudian terima kasih untuk Pak Abdi yang sudah menjadi PIC di acara ini. Terima kasih untuk para mentor-mentor, staf. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar melayani di ibadah ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Bethel Area yang sudah membantu di pelayanan musik dan di beberapa multimedia. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya akan mengumumkan beberapa hal. Nanti multimedia akan bantu saya ya untuk pengumuman-pengumuman di ibadah fiskal ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan untuk pengurus PPA dan staf yang ada di PPA 847. Nah, hari ini, bukan hari ini ya, dan fiskal baru ini tidak ada lagi PPA Karangalit, tidak ada lagi PPA semua jadi satu, PPA 847, PPA Agape ya. Jadi dari Karangalit tidak lagi dari PPA Karangalit tidak ada. Semua dari PPA Agape 847. Amin. Ya, karena sudah di merger di tempat ini ya. Nah, supaya teman-teman baru bisa mengenal, ya jadi saya akan perkenalkan untuk beberapa pengurus-pengurus yang ada. Nanti bisa maju ke depan yang ada dan nanti untuk multimedia bisa bantu saya untuk profilnya. Yang pertama, sebagai penanggung jawab kemitraan itu tetap kita di bawah Bapak Pendeta Gideon Rusli MTH ya. Bapak Pendeta Dr. Gideon Rusli MTH. Nah, beliau memang tidak hadir malam hari ini karena beliau ada pelayanan di daerah Lombok, di daerah mana? Sumba, ya. Jadi sampai hari Sabtu kalau tidak salah beliau baru pulang. Nah, mungkin profilnya bisa dibantu ditampilkan dari multimedia. Iya, ya. Jadi ini penanggung jawab kemitraannya, Bapak Pendeta Gideon Rusli MTH, beliau juga gembala sidang di tempat ini. Kemudian yang berikutnya, PPA ini sekali lagi saya katakan tadi di bawah Departemen Pengajaran Bethel Area. Nah, ketuanya adalah Bapak Pendeta Dr. Andreas CC Sunarko SH MTH. Benar ya Pak CC ya? Iya, beliau yang khotbah tadi. Nanti bisa maju dan foto bersama Pak CC ya. Kemudian untuk ketua komisinya itu Ibu Dr. Anda Nani Rastuti. Nanti bisa berdiri bersama supaya Bapak Ibu semuanya bisa mengenalnya. Nah, ini ya Ibu Nani Rastuti. Ibu Nani adalah ketua komisinya. Dan kemudian ada komisi program, itu dipegang oleh Ibu Sri Mulyani SPD. Apakah sudah hadir malam hari ini? Belum ya, karena tadi izin terlambat karena dia masih komsel malam ini ya. Kemudian ada komisi keuangan yang urusannya dengan bank, Bapak Santoso Wijaya SSI. Beliau juga izin karena beliau ada di Semarang, ada urusan, tetapi ini profilnya ya Bapak Ibu. Jadi kami kalau mengambil uang di bank tidak sak senenge dewe. Beliau ini kontrolnya
ya. Jadi kami harus dicek dulu ambil untuk apa, cashnya sudah berapa, itu akan selalu dicek oleh beliau ini, Bapak Santoso Wijaya. Nah, itu adalah komisi ya. Kemudian untuk stafnya saya akan panggil koordinatornya saya sendiri ya, Bu Lina. Bapak Ibu yang belum kenal, saya adalah koordinator PPA Agape 847. Ya. Jadi ini foto saya ya, itu fotonya ternyata lebih baik dari aslinya. Ya, aslinya tidak seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk staf admin 1, sekretaris yang ngurusi surat anak, yang ngurusi update anak, yang ngurusi foto, yang ngurusi apa lagi? Yang sehubungan dengan administrasi surat menyurat ya. Itu ada Ibu Rini Haryanti. Bisa maju ke depan Mbak Rini? Ya. Kemudian ada staf admin 2 di bidang keuangan. Ya. Dipegang oleh Ibu Ratna Triastuti Ningsih, Sarjana Pertanian. Ya, silakan maju ke depan Mbak Ratna. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin baru di tempat ini, nanti Bapak Ibu akan banyak ketemu dengan Mbak Rini, Mbak Ratna. Karena Mbak Ratna di kasir ya, jadi kalau tukar nota nanti sama Bu Ratna. Kalau tentang surat, nah nanti sama Bu Rini ya. Kemudian staf admin 2 di bidang akuntansi, Ibu Olivia Jihanti HMD. Nah jadi tidak hanya uang dikeluarkan, tetapi setiap hari ada pencatatan yang dicatat. Hari ini uang keluar berapa, hari ini cash ada berapa, itu Bu Olivia ya. Kemudian untuk SPA-nya, staf perlindungan anak. Nah, staf perlindungan anak itu nanti akan mengurusi untuk anak-anak yang khususnya bermasalah. Nanti beliau akan membantu, istilahnya membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Ibu Sri Hanifah, bisa maju ke depan Ibu Sri Hanifah. Nah mungkin ini baru ya Bapak Ibu, makanya saya perlu perkenalkan. Ibu Sri Hanifah ini juga sebagai koordinator anak Betel Indonesia di gereja ini ya. Beliau juga menjadi ketua Gereja Ramah Anak. Nah jadi beberapa bulan yang lalu Desember ini gereja ini sebagai pilot project untuk Gereja Ramah Anak, dan Ibu Hanifah ini ketuanya Gereja Ramah Anak di tempat ini. Oke, berikutnya saya akan perkenalkan untuk mentor-mentor yang ada ya. Untuk mentor-mentor yang ada, yang pertama Bapak Abdilian Bakti Mulyo Utomo Sarjana Teologi. Nah ini fotonya ya, silahkan maju. Nah, jadi Pak Abdi ini akan mengampu di KU 15 sampai 19 tahun ke atas. Nah KU 15 sampai 19 itu ada 3 kelas ya, karena banyak sekali anak-anaknya ya. Jadi ini mengampu di anak yang besar. Kemudian ada lagi Bapak Didi Isdianto. Bapak Didi ini juga mengampu di KU 1518B ya. Ini Bapak Didi ya. Fotonya lebih ganteng daripada aslinya. Ya. Ya ini Pak Didi Isdianto, beliau juga mengajar di sebuah SMK di swasta di Salatiga ini. Kemudian satu lagi mentor 1518A, Ibu Tutut Dian Astuti Sarjana Kelautan. Silakan bisa maju ke depan Mbak Tutut. Ya, ya jadi anak-anak bisa mengenal ya, ini mentor kalian. Ya, ada Kak Abdi, ada Pak Didi, ada Mbak Tutut, ini mentor KU 15 sampai 19 ke atas. Kemudian mentor KU 1214A dipegang oleh Bapak Karseno STH. Bisa maju Pak Seno? Ya, silakan maju. Di manakah Pak Seno? Oh, maju, silakan maju Pak Seno ya. Oke, berikutnya untuk mentor KU 1214 yang C. Kak Edo Gunawan Sarjana Teknik, bisa maju ke depan Kak Edo? Ini fotonya ya. Ya itu Kak Edo sudah. Silakan maju Kak Edo. Kemudian satu lagi karena KU 1214 itu juga ada 3 kelas ya. Oleh
Kak Yohana Ika Meliani, sarjana gizi. Mana Kak Melan? Ada, oh di depan. Ya, Kak Melan ini mentor KU 1214. Ya, cantik sekali ya. Lanjut untuk mentor KU 911, ada 2 kelas ya KU 911. Yang pertama Pendeta Muda Eko Sulistyo yang tadi mimpin pujian di sini, luar biasa semangatnya ya. Ini Pak Eko, mentor KU 911. Ya, jadi anak-anak silahkan, dia mata-mati mentorku sing dio, nah, kayak gitu ya. Kemudian mentor KU 911 yang A, Ibu Purwaningsih. Ya, ini dari Karanglet mesti sudah kenal ya. Silakan Ibu Purwaningsih bisa maju ke depan. Berikutnya mentor KU 68, Kak Mike Karuniawati Simamora, sarjana psikologi. Tetapi hari ini Kak Mike izin ya, karena ada keperluan darurat di Bandung. Tadi malam telepon saya, kemarin telepon saya, kalau ada urusan yang darurat dia harus ke Bandung dan belum bisa pulang malam hari ini. Baru besok bisa pulang. Tetapi ini fotonya, cantik sekali ya, Kak Mike Karuniawati Simamora. Ini mentor KU 68 ya. Kemudian ada mentor kelompok usia 3 sampai 5 tahun. Ibu Ani Kristanti, sarjana pendidikan. Ya, beliau juga guru TK di tempat ini ya. Ini Bu Ani, fotonya beda ya, tapi enggak menakutkan ya, walaupun fotonya ada kayak orang mana? Irian apa mana itu? Tetapi tidak menakutkan Bu Ani ini, sangat sabar di kelasnya ya. Kemudian mentor KU 12 itu Bunda Roro Ratna Dijah Mustikasari, sarjana ekonomi. Silakan Kak Ira, namanya panjang tapi panggilannya Kak Ira. Nah Kak Ira ini mentor untuk KU 12 dan juga implementer untuk survival IPIA dari ibu hamil sampai anak 1 tahun. Nah Bapak Ibu silahkan dilihat-lihat, diamati-amati mentorku yang ganteng itu, mentorku yang cantik itu. Sudah diamati-amati, silahkan anak-anak yang bagian kamera bisa difoto dulu bersama-sama. Mungkin agak ke sini ya Pak Sese, supaya imbang. Ya, bisa difoto dulu. Mungkin Pak Denny bisa bergabung foto di tengahnya Pak Denny. Ya, bersama PF-nya. Oh, satu lagi. Yang pemasaknya, sorry saya lupa, Ibu Natalia Sulistiani. Nanti aku enggak dimasak, enggak tak panggil ya. Silakan Ibu Natalia. Ya, Bu Natalia ini setia sekali memasakkan kami ya, bahkan siap dengan komplain-komplain saya. Silakan Bu Natalia. Ya, bisa agak merapat sedikit Mbak Pur dan Bunda Ani merapat ke tengah. Pak Denny enggak menakutkan kok ya Pak Denny ya. Iya. Ya, saya di bawah saja, ya. Sebentar ya. Mungkin saya ada di, ya. Oke, sini. Ya. Ya. Siapa? Oke, Nathan bisa maju saja sayang. Maju aja nak. Riko, Mas Riko. Ya, oke. Semua dapat kena fotonya? Oke, silakan sayang. 1, 2, senyum ya. Ya. Ya, itu ada tutornya Mas Riko di situ. Oke, sudah? Pakai gaya bebas, 1, 2, 3, sekali lagi. Ya. Ya, kasih semangat untuk mentor-mentor dan pengurus, tepuk tangan bagi mereka semuanya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan pengumumannya. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu membutuhkan informasi apapun tentang PPA, Bapak Ibu bisa tanya di grup-grup WA yang sudah ada. Jadi setiap kelompok usia
pasti ada WA grupnya. Bapak Ibu sudah dimasukkan di WA grup? Sudah ya? Oke. Kalau tidak bisa hubungi WA PPA. Nomornya ini bisa dicatat. Saya yang pegang langsung HP-nya. Jadi pasti saya akan tag langsung pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini WA PPA ya Bapak Ibu. Nah kemudian saya akan secara singkat paparkan di satu fiskal ke depan kita ada 8 goal, 8 tujuan, 8 yang akan kita capai ke depannya. Yang pertama saya akan sampaikan cepat saja. Goal yang pertama, 10 partisipan atau 10 penerima manfaat dari KU 12 sampai 19 memiliki 12 program podcast sampai akhir fiskal ini. Itu goal kita yang pertama. Ya, PIC-nya Pak Abdi. Ya, jadi diharapkan anak-anak dari KU 12 sampai 19 program-program podcastnya terus update ya Pak Abdi ya. Ya, oke siap ya Pak Abdi, 2 minggu sekali tayang, rilis. Ya, kemudian yang kedua untuk goal kita, 15 anak PPA berpartisipasi dalam kompetisi seni, sains, iptek sampai akhir fiskal ini. Nanti PIC-nya Ibu Ani Kristanti SPD, Koordinator Bidang Kognisi. Nah, doakan Bapak Ibu supaya goal ini bisa tercapai. Salah satunya anak dari tempat kita, Anggra. Anggra datang tidak? KU 12 14? Apakah Anggra datang? Bisa angkat tangan Anggra? Datang? Oh di belakang. Nah Anggra ini juara 3 tingkat nasional bidang olahraga karate. Dan kalau Tuhan izinkan, bulan apa Anggra? Akan tanding ke Malaysia. Bisa angkat tangan Anggra dari jauh sana? Iya. Bisa berdiri nak, Cah Bagus? Ini anaknya, juara karate nasional nomor 3. Dan kalau Tuhan izinkan sekali lagi dukung doa karena saya lupa bulan apa dia mau tanding ke Malaysia. Supaya dia membawa nama Tuhan, ya dipermuliakan nama Tuhan. Kemudian goal yang ketiga, 80 partisipan dan orang tua anak terlibat dalam pemuritan. Ya ini pasti dan memang kita harus dimuridkan. Saya sendiri sampai hari ini masih dimuridkan seperti itu ya. Kemudian berikutnya goal yang keempat, 233 partisipan dari kelompok usia 9 sampai 19 ke atas memiliki sosio-emosi yang sehat. Ya, sosio emosi yang sehat itu apa? Nah, ada alat ukurnya. Kak Mike ini yang bidangnya dari psikologi, ya. Kemudian berikutnya goal yang keenam, ya, 10 partisipan dari KU 15 sampai 19 ke atas memiliki minimal 1 keterampilan untuk berwirausaha sampai akhir fiskal ini, ya. Jadi diharapkan muncul wirausahawan dari anak-anak PPA sehingga dia komplesen, dia siap kerja, dia bisa kuliah sambil kerja dan akhirnya ekonominya membaik, dia bisa mandiri secara finansialnya. Berikutnya yang ketujuh, benar 7 ya. Ketujuh, mentor remaja PPA IO 847 bisa menyelesaikan pelatihan modul YMC dan mengaplikasikan modul YMC dalam pembelajaran mentoring remaja dan youth di PPA sampai akhir fiskal ini. Jadi kita sudah ada 3 mentor yang ikut mentor sertifikasi ya Kak Abdi ya, salah satunya Kak Abdi, Kak Mike, Kak Edo ikut training selama setengah tahun dan kemudian dia mengajarkan, jadi di training menjadi trainer TOT ya untuk teman-teman mentor di tempat ini. Kemudian yang terakhir yang ke-8, partisipan terlibat dalam usaha kuliner yang mendatangkan penghasilan. Ya, nanti tentunya akan dipilih ada penanggung jawabnya. Nah itu sekilas tentang goal yang akan kita capai di satu fiskal ke depan dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni yang akan datang.
Kemudian teman-teman ini ada kegiatan di setiap harinya. Jadi PPA itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ini jadwal kegiatannya ya. Jadi hari Senin itu ada KU 911, ada KU 35 berkegiatan, itu ruang-ruangannya juga sudah dan pasti nanti akan di-share di grup-grup KU yang ada. Hari Selasa itu ada KU 12, KU 35, KU 68, KU 15, 18, KU 911 akan kegiatan di hari Selasa dan nanti akan di-share di grup-grup yang ada. Kemudian hari Rabu itu ada kegiatan KU 68, 12, 14, 15, 18 dan KU 35. Hari Kamis akan ada kegiatan KU 15, 18, 68, 12, 14, 35, 9, 11 dan KU 19 ke atas. Dan hari Jumat kita tetap ada kegiatan untuk mentoring, itu ada KU hari Jumat ya, KU IPIA 12, 14, 15, 18, 68 dan KU 19 ke atas. Jadi itu jadwal-jadwal kegiatan mentoring untuk anak-anak di tempat ini. Jadi orang tua khususnya orang tua anak yang kecil bisa tanya di grup kalau belum paham tentang kegiatannya. Siapa mentornya pasti akan dijawab oleh mentor di situ ya. Kemudian tentang jam operasional kantor PPA. PPA buka dari hari Senin sampai Kamis. Jam pelayanan ya, jam pelayanan buka jam 10 sampai jam 5 sore. Walaupun kadang-kadang kami pasti pulang itu bisa 5:30, kadang bisa jam 6 seperti itu ya. Kemudian Jumat jam 10 sampai jam 3 saja karena kita Jumat sudah mulai ada beberapa teman-teman yang pelayanan. Kemudian untuk transaksi penukaran kwitansi baik SPP, baik penukaran yang lainnya itu maksimal di tanggal 25 setiap bulannya. Ya, jadi setelah tanggal 25 close dulu karena bendahara dan akuntan akan buat laporan. Nanti lagi di awal bulan dibuka lagi, begitu ya. Jadi Bapak Ibu saya ingatkan, saya tekankan, jadi nanti ketika akan tukar SPP jangan tanggal 27. Dan nanti kapan bagian pembukuan akan membuat pelaporannya. Jadi paling lambat tanggal 25 ya. Kemudian untuk fiskal ini Bapak Ibu ya, untuk bantuan sumbangannya Bapak Ibu bisa lihat silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya masuk ke sekolah yang baru, jadi masuk ke TK atau masuk ke SD atau masuk ke SMP atau masuk ke SMK atau kuliah atau kursus. Nah Bapak Ibu itu plafon yang kami berikan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu masukkan ke SD swasta, ya tentunya bayarnya mahal. Tetapi dari PPA hanya memberikan 300 namanya membantu ya. Jadi tidak bisa harus dibantu semua, enggak bisa ya. Kemudian untuk SPP-nya plafonnya silakan buka ya. Ini ya, jadi plafon SPP-nya ya. Bapak Ibu kita mengacunya ke SD negeri, sekolah negeri. Jadi untuk negeri itu kan enggak bayar ya. Tetapi memang sekolah-sekolah negeri itu mengadakan les. Ada les drum band, komputer, ada les apa lagi dan itu membayar. Nah Bapak Ibu bisa manfaatkan bantuan ini ya, kecuali yang sekolah swasta memang harus bayar SPP. Nah ini plafonnya, jadi sekalipun SPP-nya 100, kalau yang SD ya dari PPA plafonnya 50 ya hanya 50 saja. Tidak bisa diberikan semuanya. Dan ingat penukaran SPP dan lain-lain tidak lebih tanggal 25, maksimal tanggal 25. Supaya teman-teman kami staf di bendahara bisa membuat laporannya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya kira ini saja pengumumannya dan nanti untuk hal-hal yang bersifat khusus saya akan kirimkan di grup-grup yang ada di setiap kelompok usia masing-masing. Seperti itu nanti kalau ada yang belum jelas boleh tanya ke saya di nomor WA PPA. Tentunya jangan jam 12 malam ya.
Saya pernah mendapatkan WA jam 10. Aduh, iki nek tak tanggepi nanti malah lama sekali. Akhirnya sampai malam lagi. Nah, seperti itu. Jadi kami kan juga perlu istirahat juga ya Bapak Ibu, kecuali hal yang urgent, ada yang sakit atau meninggal. Kayak yang tahun lalu, tetapi saya harap tahun ini enggak ada ya. Jadi kami malam-malam harus urusi dan sebagainya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu sekali lagi, khususnya anak PPA, orang tua yang baru bergabung dengan kami di PPA 847, kiranya Bapak Ibu bisa terus setia, komitmen, bisa bertumbuh bersama kami secara holistik, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak dan terima kasih sekali lagi Pak Denny, dukungan Bapak Ibu Komisi, dan kami terus minta dukungannya, pendampingannya. Jadi Bapak Ibu ini adalah kontrol kami ya. Jadi kami selalu dikontrol, kalau ada hal yang kurang kami pasti dievaluasi. Itu pengumuman dari saya, dan sekali lagi terima kasih buat semua anak-anak. Tadi sudah ada beberapa yang izin ya, ada banyak yang sakit. Anak-anak kecil khususnya ya, ini yang izin ke saya sudah beberapa. Bu, minta maaf sekali, anak saya masih demam tinggi. Ya sudah, enggak apa-apa, sembuh dulu anaknya, baru besok kegiatan. Ya, jadi enggak apa-apa, kalau memang urgent sakit, ya enggak apa-apa. Ya, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan sudah memberkati ibadah pembukaan tahun fiskal 2023-2024. Engkau yang sudah menolong, menaruhkan kepada kami semangat untuk kami bersatu terus Tuhan, dalam mempersiapkan anak-anak kami, generasi-generasi yang luar biasa, yang Tuhan percayakan untuk kami layani dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam hidup mereka. Tolonglah kami Tuhan dengan memberi rasa takut akan Engkau, sehingga setiap anak-anak ini boleh kami layani dengan sebaik-baiknya. Tuhan, sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau memberkati kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Taruhkanlah berkat-Mu dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kau boleh pulang dengan hati yang penuh sukacita, oleh karena berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang baik menjemput kita di dalam kemulaannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Saya mohon tetap bersabar sejenak. Ya, mungkin akan jauh lebih bagus ketika kita pulang supaya lebih tertib. Mungkin bisa mentor-mentor bisa maju ke depan, mulai dari KU kecil, KU IPIA dan 12. Baik, anak-anak yang KU IPIA dan 12 bisa mengikuti mentornya. Kak Ira bisa